Sebentar saya izin untuk merekam ya, karena pada pertemuan pada hari Rabu, saya menutup kelas karena ada acara di universitas. Jadi nanti rekaman kelas ini saya jadikan sebagai bahan untuk, pembelajaran bagi kawan-kawan di kelas B dan di kelas C gitu ya. Jadi mohon izin untuk merekamnya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ya, saya ingatkan kembali ya, pekan kemarin kita sudah membahas mengenai keberadaan pemerintah itu penting dan bermakna ya, di mana itu didorong oleh kondisi, yakni kehidupan manusia yang hidup dalam kondisi yang heterogen, yang beragam, baik itu dari segi fisik, mental, keterampilan, maupun, kebutuhan antar individu maupun dalam kelompok itu sendiri gitu ya. Di mana, ini pun dipengaruhi oleh situasi dan kondisi lingkungan yang beragam juga, yang pada akhirnya menimbulkan perbedaan tuntutan dan kebutuhan gitu ya antar individu, dan hal ini berdampak pada ketersediaan barang atau jasa yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Nah, kompleksitas perbedaan upaya pemenuhan kebutuhan ini kemudian berdampak juga gitu pada ketersediaan barang atau jasa yang dibutuhkan. Di mana ketika manusia yang pada dasarnya gitu ya hidup untuk membela diri gitu, kemudian dibiarkan untuk bertindak begitu saja gitu seenaknya gitu. Tentu saja hal ini akan menyebabkan konflik gitu ya. Konflik dalam upaya untuk bisa mengakses kebutuhannya tersebut gitu ya. Nah, untuk itulah diperlukan kehadiran pemerintah gitu ya sebagai figur yang kemudian memiliki kewenangan untuk dapat mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat baik dalam bentuk barang maupun dalam bentuk jasa. Nah, kemudian berbagai kondisi fisik, psikologis, keterampilan itu menyebabkan kondisi yang tidak setara antar individu. Nah, dalam konteks yang luasnya ini bisa menimbulkan konflik gitu ya, berupa disparitas kelompok yang berujung pada adanya kelompok kuat dengan kelompok yang rentan. Nah, kondisi ini dapat menimbulkan berbagai konflik ya, maka diperlukan kehadiran pemerintah yang mampu menjadi wasit gitu ya di tengah tantangan konflik masyarakat tersebut. Dan yang terakhir, di mana kondisi ini dipengaruhi oleh adanya upaya pemenuhan terhadap jasa ataupun barang yang dibutuhkan oleh masyarakat yang seringkali membutuhkan biaya yang besar. Apalagi gitu ya jika terjadi monopoli atas komoditas yang dibutuhkan tersebut. Sehingga ada kelangkaan atau ada masyarakat yang tidak bisa terpenuhi kebutuhannya. Nah, dengan adanya pemerintah, ini bisa memastikan bahwa mereka bisa membuat suatu kebijakan yang diperlukan agar ketersediaan barang maupun jasa itu dapat dikelola dengan baik, sehingga kebutuhan dapat terakomodasi secara proporsional. Nah, itulah alasan-alasan yang menjelaskan bahwa kenapa sih kita membutuhkan kehadiran dari pemerintah. Kita pun sadar ya bahwa setiap negara itu memang membutuhkan pemerintah untuk bisa membuat keputusan dan menyelesaikan berbagai permasalahan publik gitu. Nah, itu bisa berupa keputusan misalnya tentang di mana sih harus bangun jalan gitu, di mana sih harus membangun sekolah, atau bagaimana caranya untuk mengurangi harga bahan-bahan pokok yang harganya terlalu mahal gitu. Harga bawang, harga cabai gitu ya. Bagaimana cara untuk mengelola harga, atau misalnya mengenai cara-cara untuk meningkatkan ketersediaan listrik, ketersediaan BBM dan lain sebagainya. Nah, pemerintah juga mengambil tindakan pada banyak sekali masalah-masalah publik, masalah-masalah sosial. Contohnya misalnya melalui pelaksanaan berbagai program untuk membantu masyarakat miskin atau memberikan akses kepada para penyandang disabilitas. Atau misalnya membuat berbagai program pemukiman bagi masyarakat pinggiran dan sebagainya. Atau misalnya juga melakukan hal-hal penting lain, seperti misalnya menyediakan infrastruktur untuk transportasi publik. Selain yang berhubungan dengan masyarakat, ada juga peran pemerintah gitu kan yang memiliki tugas untuk menjaga batas wilayah negara dan menjaga hubungan damai dengan negara-negara yang lain gitu ya.
pemerintah juga bertanggung jawab untuk memastikan warganya semuanya sehat gitu ya, cukup makan, nggak ada yang gizi buruk gitu ya, dan sebagainya. Atau misalnya pemerintah juga hadir gitu ketika misalnya terjadi bencana alam gitu. Contohnya ketika ada tsunami, ada gempa bumi gitu ya. Pemerintah berperan sangat besar gitu untuk mengorganisir berbagai bantuan gitu untuk masyarakat yang terdampak. Atau lagi misalnya ketika ada perselisihan atau konflik masyarakat, bahkan ada yang berbuat kejahatan gitu. Teman-teman bisa melihat sendiri banyak orang yang kemudian melalui proses peradilan gitu ya. Banyak masuk ke pengadilan untuk dihukum dan lain sebagainya. Nah, pengadilan itu juga merupakan bagian dari pemerintah. Nah, kemudian pasti kita juga bertanya-tanya ya, kok bisa gitu urusan sebanyak itu gitu ya ditangani semua oleh pemerintah. Kira-kira kenapa sih mereka bisa melakukan urusan-urusan sebanyak itu? Mulai dari menjaga batas wilayah, menjaga keamanan, kemudian menyediakan berbagai kebutuhan, mengkoordinir ketersediaannya, kemudian pas ada bencana alam mereka juga yang bertanggung jawab untuk mengakomodir bantuan dan lain sebagainya. Itu banyak banget kan ya urusannya ya, bangun infrastruktur dan lain sebagainya. Wah, banyak sekali. Kira-kira kenapa pemerintah mampu untuk melakukan beragam urusan-urusan itu? Karena dibantu sama dinas-dinas terkait, Bu. Jadi nggak kerja sendirian. Oke, dibantu oleh dinas-dinas terkait atau dinas-dinas terkait itu bagian dari pemerintah? Bagian dari pemerintah. Bagian, Bu. Bagian dari pemerintah ya. Oke, jadi gimana? Kenapa pemerintah itu bisa menyelesaikan beragam banyak urusan? Karena kelompoknya banyak, Bu. Karena kelompoknya banyak. Oke, udah kerja kelompok ya. Oke, ada lagi, silakan. Karena emang berkompeten, Bu, dia di Oke, bidang karena permasalahan itu. punya kompetensi untuk menyelesaikan urusan-urusan tersebut. Ya, betul sekali. Setidaknya ada 3 hal ya yang menyebabkan pemerintah mampu melaksanakan hal tersebut. Pertama, adanya kepercayaan publik, di mana kepercayaan publik itu kemudian bisa memberikan legitimasi bagi pemerintah untuk bisa menyelesaikan urusan atau permasalahan-permasalahan tersebut. Gitu. Yang pertama adanya legitimasi yang dihasilkan dari kepercayaan publik. Yang kedua, karena pemerintah itu dalam menyelesaikan urusan-urusannya itu telah terspesialisasi, terkonsentrasi. Jadi tidak semua hal itu ditumpahkan kepada satu institusi saja, tetapi memang terspesialisasikan. Ada yang mengurus pendidikan namanya dinas pendidikan misalnya kalau di daerah. Ada yang mengurus tentang masalah kesehatan yaitu ada dinas kesehatan dan lain sebagainya. Pertanian ada dinas pertanian, kehutanan ada dinas kehutanan dan lain sebagainya. Jadi terspesialisasikan sehingga urusan-urusan itu dapat dilakukan dalam satu waktu sekaligus gitu. Ya sesuai dengan program-program yang ditawarkan oleh pihak masing-masing dinas tersebut, dinas-dinas terkait. Yang ketiga, karena ada orang-orang yang kompeten di bidangnya. Adanya kompetensi yang dimiliki oleh orang-orang di pemerintahan untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Betul tadi kata Rehan ya. Adanya orang-orang yang capable, yang mampu gitu ya untuk merespon berbagai permasalahan publik tersebut gitu ya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai hal ini gitu ya, kita kembali dulu membahas tentang hubungan yang terbentuk antara manusia dengan pemerintah. Nah, pada dasarnya manusia baik sebagai individu maupun sebagai kelompok ya menginginkan keadaan yang tertib, kondisi yang aman, nyaman, serta kondisi ideal lainnya lah. Kawan-kawan juga saya yakin seperti itu ya, pengen kondisi yang aman, tentram, loh jinawi gitu ya, sejahtera gitu ya. Nah, oke sebentar. Oke, waktunya sebentar ya kawan-kawan. Ya, sip. Saya enable dulu waiting room-nya. Nah, keberadaan apa tadi ya? Oke, membahas hubungan manusia dengan pemerintahan ya. Kan ingin kondisi aman, nyaman, dan lain sebagainya. Nah, semua hal tersebut merupakan kondisi yang
tidak bisa ditolak gitu bagi setiap manusia, pasti punya tuntutan dan kebutuhan tersebut gitu ya. Dan karena kondisi itulah gitu, tantangannya adalah bagaimana hal itu bisa dicapai. Kondisi aman, nyaman, tentram, dan lain itu bisa tercapai itu kayak gimana. Bagaimana itu bisa dicapai, bisa dibentuk, dan bisa disosialisasikan. Jadi tidak hanya satu orang saja yang merasakannya, namun orang lain juga bisa mendapatkannya gitu. Sehingga dalam perkembangan pemikiran dan budaya manusia ya yang lahir serta tumbuh gitu ya. Nah, terlahirlah suatu kondisi di mana adanya kesadaran terhadap kebutuhan adanya sosok figur gitu. Sosok atau figur yang dapat menampung tuntutan ataupun kebutuhan-kebutuhan tersebut. Nah, yang merupakan asal mula dari keberadaan dan arti penting dari pemerintah dalam kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Nah, munculnya permasalahan-permasalahan pemerintahan memang tidak lepas dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri, gitu ya. Oleh karena itu, pada dasarnya, gitu ya, fenomena-fenomena pemerintahan itu merupakan gejala umum yang masyarakat alami gitu, yang terjadi di masyarakat sebagai akibat dari adanya interaksi antara individu dengan individu serta antar individu dalam upaya untuk pemenuhan kehidupan yang lebih baik. Jadi ketika bertanya masalah pemerintahan itu apa sih? Ya masalah pemerintahan adalah masalah yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri, gitu ya. Jadi kondisi masyarakat, situasi yang dialami oleh masyarakat merefleksikan urusan-urusan yang harus ditangani oleh pemerintah. Kira-kira demikian, gitu ya. Nah, dalam konteks ini, gitu ya, keberadaan pemerintah itu kemudian terrefleksikan melalui 4 peran utamanya, gitu ya. Yang pertama yaitu dia tuh sebagai lembaga yang berwenang untuk membuat kebijakan publik. Nah, peran ini, gitu ya, berkaitan dengan pilihan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam menanggapi masalah yang dihadapi oleh masyarakat atau masalah yang dihadapi oleh negara itu sendiri gitu ya, misalnya ketika bersinggungan dengan negara lain gitu ya. Seorang pakar kebijakan Thomas Erdai pernah menyatakan bahwa ketika kita berbicara tentang kebijakan publik, maka kebijakan publik itu adalah whatever government choose to do or not to do. Segala apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau dipilih untuk tidak dilakukan. Jadi kan masalah publik itu banyak ya, banyak sekali, beragam. Tapi nggak semuanya kemudian diakomodasi melalui kebijakan. Ada urusan-urusan atau masalah-masalah publik itu kemudian yang bisa dikatakan tidak ditanggapi oleh pemerintah. Nah, itu merupakan salah satu wujud kebijakan juga. Pemerintah memilih atau tidak memilih sesuatu untuk dilakukan, itu adalah kebijakan. Gitu, ya. Nah, keberadaan kebijakan ini juga sangat penting gitu ya. Karena bagaimanapun pemerintah itu harus berjalan dalam koridor yang legal, koridor yang formal agar segala tindakannya dapat diukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ada sisi akuntabilitas di sini terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, cara membuat kebijakan itu juga nggak mudah ya, gitu, nggak ujuk-ujuk ada gitu. Banyak sekali tahapannya. Misalnya pertama yaitu dengan cara mengidentifikasi masalah kebijakannya terlebih dulu. Seperti tadi saya bilang, masalah publik itu banyak. Tetapi kita ambil dulu gitu, pemerintah ambil mana yang menjadi prioritas nih, masalah prioritas yang kemudian harus ditangani melalui kebijakan. Nah, itu merupakan tahapan identifikasi masalah kebijakan. Melihat secara lebih luas dan mendalam isu kebijakan apa yang penting untuk direspon, seperti itu. Setelah isunya dapat, masalahnya dapat, baru disusun agenda kebijakan, menyusun agenda kebijakan, memformulasikan. Nah, yang ketiga, kebijakan itu dirumuskan. Apa saja isi yang mau dibahas dalam kebijakan tersebut. Bagaimana mengelola permasalahan tersebut melalui kebijakan dan sebagainya. Nah, setelah kebijakannya jadi, baru disahkan kebijakan tersebut agar memiliki value legal gitu, bahwa ini merupakan kebijakan yang absah gitu, memiliki kekuatan hukum gitu ya. Lalu berikutnya setelah disahkan tentu saja diterapkan atau bahasa lainnya adalah diimplementasikan kebijakan tersebut. Kalau setelah diimplementasikan apakah tahapannya sudah selesai?
Menurut kawan-kawan, apakah udah kalau misalnya udah diimplementasikan? Atau ada lagi? Ada lagi nggak kira-kira? Kalau misalnya kebijakan sudah diterapkan harus diapain? Mungkin dievaluasi, Bu. Betul, ya, betul sekali Jabar. Bahwa kebijakan itu setelah diterapkan nggak bisa langsung dibuang begitu saja, gitu, dibiarkan begitu saja. Tapi harus selalu dipantau, selalu diawasi, selalu dilihat bagaimana dampak dari kebijakan tersebut, untuk kemudian dievaluasi, dinilai bagaimana keberdampakan dari kebijakan tersebut, memberi dampak positif atau memberi dampak negatif, mampu menyelesaikan masalah atau malah menambah masalah, gitu ya. Itu kebijakan di tahapan akhirnya yaitu harus dievaluasi. Nah, setiap kebijakan juga harus punya tujuan, gitu. Artinya pembuatan suatu kebijakan itu nggak boleh gitu sekedar asal atau hanya ada karena ada kesempatan membuatnya. Misalnya, ada sisa anggaran nih, ayo kita bikin kebijakan. Nah, nggak bisa seperti itu ya, gitu ya. Membuat kebijakan hanya untuk menghabiskan anggaran yang ada, gitu ya. Atau misalnya testing the water. Ada yang tahu testing the water apa maksudnya? Kebijakan testing the water. Kebijakan yang misalnya muncul nggak tahu tujuannya apa gitu. Maksudnya ketika kebijakan itu ada, diterapkan, disosialisasikan kepada masyarakat, bukan dicari manfaatnya, tetapi lihat dulu, oh masyarakat gimana sih ngasih tanggapan atau enggak. Kalau misalnya beriak seperti air ya, kalau beriak itu akan artinya memberikan respon. Ketika responnya negatif, oke, kebijakannya dicabut gitu. Nggak jadi nih bikin kebijakannya lah gitu. Tetapi ketika misalnya masyarakatnya diam aja, tidak memberikan respon apapun, oh ya udahlah diterapin aja kebijakan ini. Nah, nggak bisa seperti itu ya. Kebijakan itu nggak bisa testing the water gitu ya. Jadi harus ada tujuannya dulu gitu ya. Nah, selain itu kebijakan juga tidak bisa berdiri sendiri gitu. Artinya dia tidak bisa terpisah dari kebijakan yang lain. Namun harus berkaitan dengan berbagai kebijakan yang ada. Misalnya kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah nggak bisa tuh saling tumpang tindih. Kebijakan pusat itu pengen arahnya ke A, pemerintah daerah ke B. Itu kan tumpang tindih ya. Nah, nanti bisa menghambat gitu, bisa mengganggu proses pembangunan yang berlangsung gitu ya. Nah, itu tentang kebijakan. Yang kedua, pemerintah itu juga sebagai lembaga yang berwenang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, keberadaan pemerintahan ini juga penting gitu ya untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan dasar. Baik kebutuhan secara individu maupun untuk kepentingan umum gitu ya. Nah, dalam mengakomodir peran ini gitu ya sebagai pelayan publik tentu harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Juga harus punya standar yang terukur gitu untuk mengukur kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Jadi jangan sampai gitu ya pelayanan itu dilakukan hanya sekadar untuk menuntaskan kewajiban saja. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan pelayanan publik, ya udah berikan aja seadanya gitu ya pelayanannya. Nggak bisa seperti itu gitu ya. Akan tetapi pemerintah itu harus benar-benar mampu memastikan bahwa mereka bisa memfasilitasi dan membantu masyarakat gitu kan dalam menyelesaikan urusan ataupun permasalahan mereka. Nah, berbicara tentang pelayanan publik kan harus sesuai aturan nih. Teman-teman tahu nggak undang-undang yang mengatur tentang pelayanan publik nomor berapa? Undang-undang yang mengatur tentang pelayanan publik? Harus tahu ini. Ada yang tahu? Silakan. Halo? Nomor 25 bukan, Bu? Tahun Oke. 25. Betul, Raisa, Rehan, nomor 25 tahun? 2009. 2009, Bu. Betul, 25 nomor 25 tahun 2009 ya tentang pelayanan publik. Betul sekali. Nah, peraturan tentang pelayanan publik itu bisa kawan-kawan pelajari di Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Bahkan di situ sudah jelas tuh dinyatakan di pasal 1-nya ayat 1 gitu ya, bahwa ketika kita bicara tentang pelayanan publik, itu pun kegiatan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk terhadap apa? Terhadap barang,
ataupun jasa atau bahkan pelayanan administratif seperti pelayanan kependudukan gitu ya, yang disediakan oleh para penyelenggara pelayanan publik terhadap masyarakat gitu ya. Jadi banyak bentuknya gitu dan harus sesuai dengan aturan. Nah, berdasarkan pengertian pasal tersebut gitu ya, kita bisa tahu nih bahwa kegiatan pelayanan publik itu memang sudah diatur pemenuhannya gitu ya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Tujuannya apa? Tentu saja untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi standar pelayanan itu juga memang penting ya. Karena standar pelayanan itu dalam pelayanan publik itu menjadi tolok ukur gitu. Menjadi indikator yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan gitu ya atau acuan penilaian kualitas pelayanan gitu ya sebagai kewajiban dan tentu saja janji dari para penyelenggara pemerintahan gitu ya, para civil servant, para pelayan publik gitu ya kepada masyarakat gitu dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau serta terukur. Jadi dalam pelayanan publik itu selain harus sesuai dengan regulasinya gitu ya, ada aturannya, ada SOP-nya gitu ya, harus sesuai juga dengan standar pelayanannya. Jangan sampai nanti pelayanannya berbelit-belit, rigid gitu, nggak berkualitas gitu kan, sulit gitu kan, atau bahkan tidak teratur. Jangan sampai seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, peran pemerintah selanjutnya yaitu berkenaan dengan pembangunan. Ada yang tahu nggak pembangunan itu apa? Kayak gimana sih pembangunan itu? Ada yang tahu pembangunan itu seperti apa? Pembangunan itu seperti memfasilitasi infrastruktur negara, Bu. Oke, bagaimana pemerintah memfasilitasi untuk membangun infrastruktur gitu ya, ketersediaan infrastruktur. Oke, menarik sekali. Ada lagi? Proses perubahan yang direncanakan. Oke, proses perubahan yang direncanakan. Oke, kata kuncinya ada satu tuh ya, perubahan. Nah, betul sekali. Secara definisi gitu ya, yang namanya pembangunan itu merupakan sebuah proses perubahan. Jadi ada kondisi yang berbeda. Before, after, seperti teman-teman membangun rumah, ada kondisi sebelum, ada kondisi setelah, gitu ya. Sama halnya dengan pembangunan pun ada kondisi sebelum dilakukan pembangunan dengan ada setelah dilakukan pembangunan. Jadi ada proses perubahan dalam pembangunan yang berlangsung, gitu ya. Nah, proses perubahan ini mencakup berbagai seluruh sistem sosial gitu. Banyak hal yang bisa ditangani oleh pembangunan gitu. Misalnya pembangunan politik, yaitu dengan upaya meningkatkan kesadaran publik gitu dalam partisipasi politik yang ada gitu. Hak pilihnya digunakan dengan baik gitu ya, kemudian aspirasi itu disampaikan dengan cara yang tepat, yang bijaksana gitu kan. Kemudian pemerintah juga masyarakat juga ikut dalam memberikan masukan kepada pemerintah dan lain sebagainya. Kemudian ada pembangunan ekonomi, yaitu pembangunan yang tujuannya itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya memberdayakan UMKM dan lain sebagainya gitu ya. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi gitu ya. Kemudian ada lagi pembangunan infrastruktur. Seperti tadi dikatakan oleh siapa? Teguh ya, bahwa infrastruktur itu juga termasuk dalam pembangunan ya, pembangunan fisik ya, pembangunan jalan cepat gitu ya, jalan tol gitu untuk membantu mobilitas masyarakat gitu ketika melakukan berbagai aktivitasnya gitu ya, pembangunan sekolah gitu kan dan lain sebagainya. Ada juga pembangunan pertahanan, misalnya bagaimana untuk membangun pertahanan yang adaptif gitu ya dengan kondisi saat ini, penyediaan alutsista dan sebagainya. Kemudian ada lagi pembangunan pendidikan. Nah, contoh pembangunan pendidikan apa kira-kira? Sekolah. Membangun sekolah, apalagi? Iya, universitas, apalagi? Perpustakaan. Perpustakaan, apalagi? Museum. Museum, apalagi? Pendidikan. Apalagi? Banyak ya gitu. Ada pembangunan fisik yang seperti pembangunan infrastruktur juga ini masuknya, membangun sekolah, bangunan universitas, bangunan museum dan lain sebagainya. Ada juga yang non fisik, misalnya MBKM ya.
pembaruan kurikulum gitu ya, pembenahan sistem pendidikan ini pun merupakan upaya untuk melakukan pembangunan di bidang pendidikan misalnya. Atau ada lagi pembangunan teknologi. Pembangunan teknologi contohnya apa? Komputer. Ya, pengoptimalisasian komputer gitu ya. Apalagi? Alat pembayaran yang lebih canggih gitu, Bu. Oke, alat pembayaran yang lebih canggih gitu. Mengadaptasikan kemudian alat-alat teknologi itu untuk membantu kehidupan masyarakat gitu ya. Betul sekali. Atau misalnya nih ada isu BBM kan mau dihemat gitu. Kemudian ada peralihan energi juga menjadi misalnya kendaraan listrik gitu ya, seperti itu. Itu juga kan termasuk ke pembangunan teknologi. Atau misalnya yang saat ini nih dunia digital kita sedang dikhawatirkan oleh ini ya, serangan hacker gitu ya, Bjorka gitu ya. Nah, kemudian ada upaya dari pemerintah untuk melakukan peningkatan keamanan data gitu ya, cyber security. Nah, itu juga merupakan pembangunan dari sisi teknologi gitu ya. Ada juga kemudian pembangunan dari budaya dan lain sebagainya. Nah, tujuan pembangunan ini untuk apa? Tentu saja untuk mencapai kehidupan yang setara. Jadi ada equality antar masyarakat gitu kan, bahkan setara dengan bangsa lain yang lebih maju. Jadi kita bukan sebagai negara tertinggal. Nah, dengan adanya pembangunan gitu ya yang terencana, yang perubahan yang terencana tadi gitu ya di berbagai sektor tadi, politik, ekonomi, infrastruktur dan lain sebagainya, ini bisa memastikan bahwa negara kita memiliki kedudukan yang bersaing, mampu bersaing dengan negara lain. Jadi bukan negara yang tertinggal gitu ya. Nah, dan peran pemerintah ini gitu kan dalam pembangunan ini memiliki peran yang sangat besar gitu karena mereka memiliki kemampuan untuk mengelola gitu dan melaksanakan program pembangunan tersebut. Kenapa? Karena pemerintah ini memang aktor yang berperan sangat penting gitu untuk menentukan keberhasilan dari proses pembangunan yang berlangsung gitu ya. Nah, yang ketiga tadi adalah pembangunan. Dan yang keempat, yang terakhir adalah pemberdayaan masyarakat. Nah, apa sih pemberdayaan masyarakat itu? Pemberdayaan itu apa sih? Pemberdayaan. Pemberdayaan itu seperti melatih masyarakat. Melatih masyarakat. Untuk apa masyarakat dilatih? Untuk mencapai kesejahteraan. Mencapai kesejahteraan. Oke, menarik sekali. Terima kasih, Teguh. Apalagi? Seperti adanya belajar di sekolah. Seperti itu. Mengajar di sekolah. Oke. Luar biasa ya. Oke, good. Oke, ada lagi? Silakan. Pemberdayaan itu kayak pemeliharaan gitu, Bu. Pemeliharaan. Pemeliharaan seperti apa? Masih di mute, Rehan. Pemeliharaan gimana tuh? Atau misalnya saya tanya gini deh, pemberdayaan, kata dasarnya itu apa? Mengembangkan. Daya, Bu. Daya ya. Daya itu apa? Untuk apa ada daya? Semangat, Bu. Semangat. Agar mampu melakukan sesuatu gitu ya. Benda bergerak karena ada daya di dalamnya, daya gerak gitu. Pun demikian dengan manusia. Manusia itu kan hidup di dunia ini gitu ya. Salah satunya juga untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan kita kalau kitanya nggak berdaya? Tidak ada daya yang kita miliki untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Gitu ya. Logikanya seperti itu. Maka pemberdayaan ini adalah salah satu hubungannya dengan bagaimana membuat masyarakat itu berdaya, punya daya untuk bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya, gitu ya. Sebenarnya ide dasar dari pemberdayaan itu yaitu menjadikan manusia gitu kan sebagai subjek. Jadi sebagai yang aktif. Kalau dalam bahasa Indonesia subjek, predikat, objek gitu ya. Subjek itu kan orang yang melakukan sesuatu, yang aktif melakukan sesuatu gitu ya. Dalam kehidupannya sendiri gitu ya. Nah, dan pemberdayaan masyarakat ini diartikan sebagai sebuah usaha, sebuah cara
sebuah metode gitu untuk membantu masyarakat agar mampu mengembangkan kemampuan dirinya sendiri gitu kan, agar bisa bebas, agar bisa mengelola gitu kan, mengakomodir masalah-masalah yang dia hadapi gitu kan, berdasarkan kekuatannya sendiri gitu. Jadi masyarakat itu bisa mandiri gitu dalam menentukan apa yang akan dia lakukan gitu ya. Ada seorang pakar gitu ya, Edi Papilaya, yang menjelaskan bahwa pemberdayaan itu adalah upaya untuk membangun kapasitas masyarakat. Jadi dia punya kapasitas untuk melakukan sesuatu, berdaya gitu, memiliki sisi kemandirian gitu dari masyarakat. Dengan cara apa? Ada yang dengan cara untuk didorong diberikan motivasi gitu kan, atau diberikan upaya untuk meningkatkan kesadaran. Caranya itu membangkitkan kesadaran masyarakat untuk bisa tahu potensi yang mereka miliki gitu. Sehingga potensi-potensi tadi bisa dikembangkan untuk menjadi sebuah tindakan yang nyata. Tadinya kan ada masyarakat yang nggak sadar, masyarakat ini potensial loh gitu ya, untuk bisa mengembangkan ini gitu. Sebelum ada pemberdayaan. Nah, dengan ada pemberdayaan, masyarakatnya mulai tercerahkan, mulai sadar, oh iya, ternyata kita punya potensi ini. Mari kita kembangkan ini sehingga terdapat adanya kemandirian. Misalnya masyarakat ini disabilitas yang tadinya dianggap tidak mampu melakukan hal apapun gitu ya. Ketika misalnya ada program pemberdayaan, oke, sebenarnya ini bisa nih diarahkan untuk membuat pakaian, menjahit ya. Jadi para penyandang disabilitas ini dikasih pelatihan dan lain sebagainya untuk bisa menjadi penjahit yang profesional. Penjahit ya, bukan penjahat nih. Penjahit yang profesional yang tentu saja dengan adanya upaya pemberdayaan itu bisa meningkatkan kemandirian mereka untuk memenuhi kebutuhan. Atau misalnya kelompok lansia dan lain sebagainya. Diberikan pemberdayaan untuk menyadari potensi apa sih yang bisa dikembangkan oleh diri mereka sehingga mereka bisa hidup secara lebih mandiri gitu. Tujuannya apa? Tentu saja untuk bisa membuat masyarakat mampu. Masyarakat berdaya agar bisa bebas dari jerat kemiskinan, jerat keterbelakangan, jerat kesenjangan, ataupun jerat ketidakberdayaan. Jadi adanya pemberdayaan itu penting agar masyarakat itu tidak miskin, tidak terbelakang, tidak mengalami kesenjangan gitu ya, dan tidak bisa melakukan apapun gitu. Memastikan setiap orang bisa mengusahakan sesuatu bagi hidupnya sendiri. Itu pemberdayaan ya. Nah, dari keempat hal tadi gitu ya, bisa kita lihat gitu bahwa keberadaan pemerintah itu memang memiliki peran penting yang tidak dapat digantikan gitu oleh entitas atau lembaga yang lain gitu ya. Nah, pemerintah itu juga merupakan sebuah organisasi yang hidupnya gitu ya, yang perkembangannya itu hidup dan tumbuh ikut dengan perkembangan dan dinamika sosial yang ada dalam masyarakat gitu ya. Di mana dalam perkembangannya gitu kan, masalah pemerintahan itu tidak hanya terfokus pada satu kelompok pada umumnya saja, tetapi merupakan refleksi dari masalah yang dihadapi oleh setiap individu warga negara. Gitu ya. Jadi masalah pemerintah itu adalah masalah yang timbul dari masalah masyarakat gitu ya. Masyarakat mengalami masalah ini, oh itu harus ditangani oleh pemerintah gitu. Oleh karenanya itu menjadi masalah juga bagi pemerintah gitu ya. Nah, tapi kan kita sadar ya bahwa kita itu hidupnya dinamis, gak statis gitu ya. Kita terus melakukan pergerakan, kita terus melakukan perubahan sesuai dengan tantangan zaman gitu ya, seperti itu. Nah, dengan adanya tuntutan dan kebutuhan yang selalu tumbuh dan berkembang itu tentu saja berdampak pada kebutuhan baru ataupun tuntutan baru terhadap peran pemerintah gitu ya. Di mana peran pemerintah itu kemudian tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar saja, tetapi harus mampu melayani masyarakat dengan menyediakan sarana, prasarana, dan lain sebagainya yang relevan, yang sesuai gitu ya, dengan kebutuhan maupun tuntutan serta tantangan zaman yang ada. Jadi terus berkembang, terus bertumbuh. Nggak bisa pemerintah itu stagnan gitu, stuck di situ aja. Dia harus terus melakukan perubahan dan penyesuaian kondisi sesuai dengan tuntutan dari masyarakat maupun tuntutan dari
kondisi situasi dunia saat itu, gitu ya. Nah, segala permasalahan yang dialami atau menimpa setiap individu warga negara itu merupakan fenomena yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Tujuannya apa? Tentu saja agar kehadiran pemerintah ini benar-benar dapat memberikan ketertiban, memberikan rasa aman, memberikan atau menimbulkan kesejahteraan antar masyarakat gitu ya, rasa makmur serta keadilan bagi masyarakat gitu ya. Dengan kata lain, hubungan antara pemerintah dan manusia dalam suatu negara merupakan hubungan yang dibangun oleh otoritas yang dibentuk gitu ya untuk bisa menjaga kerukunan tadi gitu ya, keamanan dan keadilan dalam kehidupan yang bermasyarakat gitu ya. Oke, kawan-kawan, itu poin dari hubungan antara manusia dengan masyarakat. Kenapa ada hubungan? Ya itu tadi, karena ya masalah manusia dalam suatu negara itu merefleksikan urusan-urusan yang harus ditangani oleh pemerintah itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita tahu, kita ingin tahu gitu, apa aja sih yang harus dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Kita tinggal lihat kondisi masyarakatnya kayak gimana. Oh, kondisi masyarakatnya seperti ini. Jadi yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah ini. Contohnya ketika ada permasalahan tentang budaya, ada yang menganggap bahwa pemerintah saat ini memiliki tantangan untuk melestarikan budaya. Kira-kira kondisi masyarakatnya emang seperti apa? Ketika pemerintah gitu kan disebut memiliki PR nih untuk menyelesaikan permasalahan budaya. Kan sebagai refleksi dari masyarakat, emang kondisi masyarakatnya seperti apa jika berkenaan dengan budaya? Lebih ke terbawa oleh budaya-budaya luar. Terbawa oleh budaya-budaya luar ya. Contohnya apa tuh? Dari segi pakaian atau yang lainnya, Bu. Oke, baik ya. Itu dampak dari globalisasi gitu ya. Misalnya contohnya globalisasi kan membawa berbagai pengaruh baik maupun pengaruh buruk. Di mana globalisasi ini kan membuat setiap batas-batas negara itu menjadi tidak jelas ya, menjadi borderless, menjadi nggak ada batas gitu, bisa masuk gitu berbagai nilai, berbagai ideologi dan lain sebagainya pun demikian dengan budaya gitu ya, ikut mempengaruhi juga seperti yang terjadi di Indonesia. Tren itu selalu berubah ya. Dulu zaman saya Linkin Park, Westlife gitu, Hoobastank gitu ya, gaya-gaya Hollywood gitu ya. Sempat marak di kita gitu, cara berpakaiannya gitu kan, cara bahasa, cara pergaulan dan lain sebagainya. Mungkin kalau yang dulu-dulu lagi ada The Beatles dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian beralih setelah Hollywood menjadi Bollywood gitu ya. Turut berpengaruh juga nih cara berpakaiannya, kan ada yang seperti pakaian Hollywood gitu ya untuk yang perempuannya gitu ya. Yang laki-lakinya pada saat itu lagu-lagu dangdut yang lebih mengarah kepada nada-nada Bollywood pun turut banyak gitu beredar di masyarakat. Mulai beralih lagi ke sini, misalnya budaya apa lagi tuh? Korea gitu, yang seperti apa tuh Korea tuh? K-pop ya, budaya populer masyarakat Korea Selatan gitu ya, Korea Selatan kan ya, bukan Korea Utara ya. Korea Selatan juga turut memberikan dampak kepada kehidupan dan budaya masyarakat kita. Bahkan lebih masif lagi ya, makanan, mode gitu kan, kemudian preferensi gitu kan, selera gitu ya, selera musik, selera hiburan dan lain sebagainya gitu kan turut berpengaruh juga. Nah, itu kan di satu sisi memberikan sisi yang positif, misalnya dari segi ekonomi gitu ya, memunculkan adanya usaha-usaha baru yang bisa dikembangkan oleh masyarakat kita melalui minat-minat masyarakat ini gitu ya. Kan banyak sekarang restoran-restoran lokal juga yang mengembangkan makanan-makanan Korea gitu ya, seperti itu. Tapi di sisi lain ini berdampak kepada budaya gitu. Bagaimana budaya kita menjadi terancam gitu ya, menjadi kurang mendapatkan perhatian atau semakin sulit untuk dilestarikan karena tantangan budaya-budaya luar itu sangat cepat sekali, sangat masif mempengaruhi masyarakat kita gitu ya.
Nah, itu kondisi masyarakat yang seperti itu menjadi PR gitu, menjadi tugas bagi pemerintah bagaimana mengatasi gempuran budaya dari luar gitu, sehingga jangan sampai budaya kita menjadi hilang. Nah, itu merupakan salah satu contoh bagaimana kondisi atau situasi masyarakat gitu kan merefleksikan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah. Permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah gitu ya. Oke, kawan-kawan, ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke, Naura silakan. Tadi Naura ada pertanyaan. Naura silakan. Sebelumnya izin bertanya, Mhm. pemerintah itu kan sangat penting ya Bu, dan sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Lalu pemerintah juga mempunyai fungsi-fungsi utamanya. Jika pemerintah itu sendiri tidak melaksanakan fungsi-fungsi sendiri, kita sebagai masyarakat bagaimana kelanjutannya Bu? Kalau pemerintah itu sendiri sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Contohnya fungsi yang mana nih? Naura, kan ada 4 tuh ya. Yang mana dulu nih? Yang pelayanan masyarakat. Kan Oke. Ibu tadi. Gimana Naura? Maaf saya potong. Gimana? Saya bertanya di pelayanan fungsi masyarakatnya. Oke. Pelayanan publik terhadap masyarakat gitu ya. Oke, misalnya kan banyak juga ya pelayanan kita tuh, contoh pelayanan administratif saja ya gitu ya, berbelit-belit gitu ya, bikin KTP berbulan-bulan gitu, bahkan ada yang sampai setahunan nggak jadi-jadi gitu, itu tuh Bapak gimana ini KTP saya nggak jadi-jadi gitu ya. Atau misalnya, aduh kok masih ada pungli sih gitu kan, ada Pak Ogah gitu, saya mau ngurus-ngurus surat-surat tuh gitu kan. Itu kan merupakan salah satu performa yang buruk gitu ya dalam pelayanan publik, di mana pelayanan itu kan pada prinsipnya gitu kan harus bisa cepat, mudah, murah gitu kan, terukur dan lain sebagainya. Kalau misalnya nggak memenuhi unsur-unsur itu tadi gimana? Tentu saja masyarakat bisa melakukan komplain gitu kan, bisa melakukan kritik terhadap kondisi pelayanan tersebut gitu ya. Baik itu kepada instansinya atau kepada memang wadah-wadah gitu kan atau sarana yang disediakan oleh pemerintah setempat untuk bisa menyampaikan atau menampung aspirasi atau kritik dari masyarakat itu sendiri. Kan sekarang banyak ya website yang ada juga untuk sebagai wadah untuk masyarakat memberikan keluhannya, memberikan kritik kepada masyarakat gitu, kritik kepada pemerintah. Atau misalnya di Instagram juga sudah mulai banyak tuh, misalnya di Karawang gitu ya. Ada namanya kalau di Karawang itu Instagram tuh akun IG Halo Karawang gitu ya. Kadang suka ada tuh di komentarnya masyarakat yang mengkritik, ini gimana sih gitu kan. Yang mengurus tentang jalan siapa, dinas apa? Bina Marga, Bu. Ya, Bina Marga ini gimana sih jalan ini udah kayak kolam gitu, 1000 kolam gitu ya. Banyak banget gitu ya. Nah, itu kan langsung ditanggapi, langsung di-tag ke dinas terkait untuk misalnya langsung diatasi. Ada dengan tanggap Karawang. Nah, itu merupakan salah satu respon juga dari pemerintah bagaimana merespon keluhan-keluhan dari masyarakat. Pada intinya, masyarakat kalau misalnya tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya, dia berhak untuk melakukan kritik, menyampaikan keluhan terhadap kondisi-kondisi yang tidak ideal tersebut, karena dia berhak gitu untuk mendapatkan pelayanan yang prima dari pemerintah gitu, dan pemerintah berkewajiban gitu untuk melakukan reformasi, melakukan perbaikan dari pelayanan yang dilakukan evaluasi ataupun bahkan membuat suatu inovasi sehingga pelayanan bisa dilakukan secara lebih baik. Contohnya pelayanan publik itu kan sekarang ada yang namanya PTSP, pelayanan terpadu satu pintu gitu ya, atau ada namanya MPP, mall pelayanan publik gitu ya, di mana yang tadinya berbelit-belit meja ke meja gitu ya, harus ngurus ke dinas ini dan lain sebagainya, jadi cukup hanya dari satu langkah saja gitu, satu pintu saja, bisa langsung pelayanan itu diperoleh secara lebih mudah. Itu pun merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam merespon keluhan publik atau masukan publik terhadap pelayanan yang sebelumnya berbelit-belit gitu, yang sulit untuk dijangkau gitu, Naura.
sampaikan aja kalau ada keluhan mah ya. Oke, Yayang silakan. Baik Bu, terkait dengan mengkritik, ada hak masyarakat untuk mengkritik dan kewajiban pemerintah untuk memberikan perubahan atau perubahan dari masyarakat yang dikritik. Nggak sedikit kayak kritikan masyarakat yang tidak didengar, bahkan harus ada kata viral dulu baru dieksekusi gitu. Kan tidak semua masyarakat memiliki kesempatan untuk viral ya Bu. Bagaimana kayak masyarakat-masyarakat yang udah mencoba berkali-kali mengkritik, tetapi sampai sekarang pun tidak ada perubahan dari pihak pemerintah dikarenakan itu tidak viral dan tidak banyak masyarakat lain yang tahu. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali Yayang. Sebenarnya ini kondisi yang paradoks sekali ya, dan ironi kalau bisa saya katakan. Kok bisa permasalahan publik itu ditangani kalau yang baru viral dulu, baru bergerak gitu ya istilahnya. Ini merupakan hal yang sebenarnya patut disayangkan. Fungsi media sosial itu sebenarnya bukan untuk bikin gaduh ya, pertukaran informasi, pertukaran pengetahuan dan lain sebagainya gitu. Bukan malah menimbulkan suatu pergesekan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Kalau kayak viral gitu kan pasti ada gesekan ya, ada gesekan yang timbul dalam relasi atau hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Itu sebenarnya tidak ideal untuk dilakukan gitu. Akan tetapi ya kondisi realitanya seperti itu, maka apa yang harus dilakukan gitu ya? Sebenarnya ini bukan menjadi tugasnya masyarakat lagi. Ini harus menjadi tugas pemerintah. Bagaimana mereka bisa menyadari kekurangan mereka dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang berlangsung di berbagai aspek, baik itu di kebijakan, baik itu dalam pembangunan yang mereka lakukan, baik itu dalam pelayanan publik yang mereka berikan kepada masyarakat, gitu ya. Atau ada cara lain nggak sih Bu selain dibikin viral gitu ya? Yaitu tadi terus memberikan kritik kepada sarana yang memang disediakan oleh pemerintah atau memberikan kritik secara lebih ilmiah dari riset-riset yang dilakukan oleh para akademisi. Ketika akademisi misalnya seperti kawan-kawan nih di program studi ilmu pemerintahan melakukan sebuah riset masalah pemerintahan gitu kan, misalnya masalah pelayanan publik. Nah, kawan-kawan bahas itu. Nah, berdasarkan penelitian itu sudah disimpulkan bahwa pelayanan ini tuh gagalnya tuh bukan gagal ya, tidak berlangsung secara maksimal tuh ternyata karena SDM-nya kurang berkualitas gitu. Itu kan bisa menjadi masukan bagi pemerintah untuk bisa memperbaiki kualitas sumber daya manusianya, atau karena ini tidak terintegrasi nih antar dinas gitu berdasarkan penelitian ini. Nah, itu juga bisa menjadi rekomendasi untuk bisa memperbaiki diri. Pada intinya yang paling penting sih partisipasi masyarakat itu sendiri. Jangan sampai masyarakat diam ketika memang ada hal-hal yang bertentangan dengan kondisi ideal gitu. Kalau misalnya pemerintahnya cuma ngedumel aja tetapi tidak menyampaikannya dalam ranah dalam wadah-wadah yang sesuai, tentu saja tidak akan terjadi perubahan gitu. Atau yaitu tadi kawan-kawan yang memang memiliki kompetensi yang baik gitu ya, kapabilitas yang mumpuni, silahkan untuk terlibat langsung dalam aktivitas pemerintahan, menjadi bagian dari pemerintah dan memperbaiki sistem yang buruk tersebut. Gitu. Ya, Yayang. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi bukan tugas masyarakat sih sebenarnya kalau misalnya ditanggapi. Pemerintahnya ini yang harus menjadi PR bagi mereka, lebih peka lagi gitu, lebih sensitif lagi terhadap respon publik gitu ya. Sayang banget kalau misalnya harus viral dulu, aduh, terlihat sekali gitu bahwa responsivitas pemerintah kita itu lamban gitu ya, lemah gitu ya. Jika misalnya hanya menanggapi hal-hal permasalahan publik itu dari yang viral saja gitu. Semoga itu tidak menjadi kebiasaan lah gitu ya, seperti itu. Baik, ada lagi? Ibu izin bertanya lagi. Boleh, Naura? Kan tadi kata Ibu mengkritik dengan benar gitu. Kita sebagai masyarakat cara mengkritik dengan benar dan supaya didengar itu seperti apa? Oke,
Yang pertama yaitu tadi disampaikan langsung, boleh mendatangi langsung dinasnya, melakukan keluhan gitu kan, dengan menyampaikan fakta dan data yang ada. Misalnya ada perbedaan kualitas pelayanannya, kita tunjukkan gitu apa yang kita alami gitu. Jadi jangan sampai bias gitu penilaian kita. Jadi kalau misalnya dalam aturan ini standarnya harus begini-begini loh Pak, kok tapi pelayanan terhadap saya gini-gini ya. Misalnya dalam aturan untuk membuat KTP, ini kan targetnya 7 hari ya Pak ya. Saya sudah dilihat membuat surat itu sejak tanggal ini, tapi sampai tanggal ini belum ada juga gitu kan. Ini bagaimana Pak pertanggungjawabannya? Misalnya seperti itu disampaikan kepada dinasnya langsung. Atau misalnya ketika pemerintahan di tingkat daerah, misalnya menyediakan wadah khusus bagi masyarakat untuk memberikan respon terhadap pelayanan publik. Sampaikan di situ. Sampaikan juga fakta-fakta yang ada dan sampaikan sesuai dengan cara yang baik gitu. Jadi jangan tiba-tiba langsung ngegas aja gitu ya gitu. Direm dulu gitu kan, disesuaikan kata-katanya dan disampaikan dengan jelas keluhannya. Atau misalnya cara yang ketiga bisa memanfaatkan media-media sosial yang ada, misalnya jika dinas-dinas terkaitnya sudah terhubung dalam media-media sosial tersebut. Kan banyak ya sekarang dinas-dinas yang membuat akun-akun Instagram, akun Facebook, dan lain sebagainya yang berupaya untuk mendekatkan diri mereka terhadap masyarakat. Nah, itu bisa disampaikan di situ juga gitu ya, ke dinasnya langsung agar mendapatkan respon dari pemerintah itu sendiri gitu. Kalau demo boleh nggak Bu demo? Dilihat dulu isunya, berdampaknya seperti apa. Jika berdampak ke banyak orang dan memang harus mendapatkan respon yang segera, itu bisa saja dilakukan. Tapi tetap memakai adab-adab yang tidak merugikan juga, baik itu keuangan negara, misalnya dengan merusak fasilitas publik gitu ya, atau misalnya merugikan masyarakat sekitar, yaitu menimbulkan konflik horizontal di antara kelompok-kelompok masyarakat seperti itu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Soalnya saya takut sekali, khawatir ya, jika dengan demonstrasi itu malah menimbulkan konflik masyarakat, penjarahan dan lain sebagainya, itu pun merupakan dampak dari tidak terakomodirnya, tidak termanage dengan baik gitu. Cara penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh masyarakat. Yang meruginya malah sesama masyarakat jadinya kan ya, jangan sampai seperti itu. Atau misalnya membakar, merusak fasilitas publik, lah keluar lagi uangnya gitu kan ya, gitu. Anggaran dana untuk memperbaiki kerusakan, masyarakat juga yang rugi gitu kan. Nah jangan sampai seperti itu gitu ya. Oke, ada lagi kawan-kawan? Satu lagi mungkin ya. Silakan, ada lagi pertanyaan? Atau sudah cukup? Kalau sudah, seperti biasa, saya memiliki tugas untuk memperdalam pemahaman kawan-kawan. Jadi ada tugas kelompok yang akan saya berikan kepada kawan-kawan. Nanti kawan-kawan akan dibagi secara berkelompok yang terdiri dari kurang lebih 5 orang. Silahkan kawan-kawan diskusikan. Menurut kawan-kawan, yang mana dari fungsi pemerintahan yang tadi, yang 4 tadi, yang masih belum optimal dilakukan hingga saat ini? Dan jelaskan alasannya. Ya, antara pengaturan, pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Mana sih yang belum dilakukan oleh secara optimal gitu oleh pemerintah gitu ya. Nanti silahkan hasil pemikiran kawan-kawan itu dibentuk dalam format infografis. Bu, berapa halaman? Kalau misalnya satu aja gak cukup, misalnya gitu kan, data-data dan fakta-fakta yang kawan-kawan hadirkan itu cukup banyak gitu, boleh lebih dari 1 page infografis gitu ya. Kemudian pastikan jangan copy paste. Jadi saya melihat tugas-tugas kemarin banyak juga yang hanya sekedar copy paste gitu ya. Dari media bukan media sosial, dari internet gitu ya. Jadi ketika teman-teman bikin tugas gitu ya, keberadaan fakta atau data itu untuk melengkapi. Jadi kawan-kawan itu pakai pendapat sendiri dulu, berargumen sesuai dengan nalar kawan-kawan, argumentasi kawan-kawan, baru diperkaya, dipertegas dengan fakta atau data yang ada. Jadi kembangkan dulu pemikiran sendiri, baru
ditambahkan dengan sumber lain gitu ya. Jangan sampai plak ketemplak langsung aja gitu ya, copy paste gitu. Saya jadi tidak bisa melihat gitu gagasan orisinil kawan-kawan itu seperti apa. Saya pengen melihat gitu, pemikiran kawan-kawan sendiri bagaimana gitu ya. Nanti di infografis itu juga seperti itu. Kawan-kawan jabarkan dulu penilaian kawan-kawan kenapa sih beranggapan seperti itu. Misalnya yang kurang di pembangunan. Kenapa pembangunan bisa kurang? Kawan-kawan melihatnya dari segi apa? Kan banyak tuh pembangunan, ada ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Dari segi apa kawan-kawan melihatnya? Jelaskan dulu, lampirkan fakta data yang memang mendukung argumen kawan-kawan tersebut. Gitu ya. Karena memang perlu waktu untuk berdeliberasi, ya. Saya kasih waktu nanti sampai hari Senin untuk pengumpulan tugas ini. Jadi silahkan dibuat semenarik mungkin. Jadi kalau misalnya pakai gambar-gambar pun harus merepresentasikan penjelasannya ya. Misalnya jangan ujug-ujug ada gambar Pikachu gitu ya. Kecuali kalau misalnya, oh saya ingin menjelaskan tentang ini Bu, ketersediaan pasokan listrik gitu. Makanya ada Pikachu. Oke lah boleh gitu ya. Jadi jangan sampai menggunakan icon gitu ya, gambar gitu ya, simbol-simbol yang tidak merepresentasikan penjelasan kawan-kawan. Jadi harus representatif ya penggunaan gambarnya juga. Oke. Oke, ada pertanyaan kawan-kawan untuk tugasnya? Oh, dikumpulkan di mana? Ya, saya pasti ada yang mau nanya gitu. Dikumpulkan tetap di Google Classroom ya, dan yang mengumpulkan cukup ketua kelompoknya saja. Jadi misalnya di kelas kawan-kawan ada 6 kelompok, jadi 6 tugas itulah yang saya terima gitu ya. Jadi kawan-kawan anggota kelompoknya nggak usah, cukup ketua kelompoknya saja. Dan pastikan setiap anggota mengikuti tugas kelompok ini dengan baik. Karena nanti akan saya tanya gitu kan hasil tugas kelompoknya. Jika misalnya ada yang timpang pemahamannya, itu artinya tidak kompak nih kawan-kawan ya. Jadi pastikan semuanya terlibat. Jadi jangan ada yang jadi free rider ya. Cuman ikut numpang nama doang, ya jangan sampai ada yang seperti itu. Dan nanti di infografisnya juga tolong dilampirkan nama-nama anggota kelompoknya ya. Gitu. Oke, silakan ada pertanyaan. Untuk perihal kelompoknya bebas. Oke, untuk kelompok saya tentukan dulu ya untuk kali ini, nanti akan saya bagikan di grup. Gitu. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, karena sudah semakin menjelang waktu untuk ibadah Jumat, saya izin untuk mengecek kehadiran kawan-kawan dulu ya. Seperti biasa, yang hadir bilang hadir. Ya, saya mulai. Vicky? Firman? Hadir, Bu. Oke, Hafiz? Hadir, Bu. Iya, sebentar, aduh, bentar ya, agak lambat ininya. Oke, Hafiz. Intan. Oke, Ira. Hadir Ibu. Ya, Lisma. Hadir Bu. Mega. Hadir Ibu. Oke, Mira. Hadir Bu. Oke, Muhammad Abdul Jabbar. Hadir, Bu. Siap. Hasan. Hasan Fatona. Ada Hasan? Nggak ada. Ini mahasiswanya nggak ada atau gimana ya? Rehan. Oke, Rehan. Ada ya? Hadir, Bu. Sip. Nadia. Nadia Nurul. Halo, ada Nadia Nurul? Nggak ada. Sebentar.